Bab 2045. Kata-kata ini membuat orang-orang tua di menara berjalan dengan keras satu persatu. Beberapa orang masih terburu-buru dan berkata kepada sembilan tetua, jaga dia dengan baik dan beritahu dia bahwa keluarga Xiao kita bukanlah harimau kertas. Ya, tetua 9, beritahu dia kemampuanmu yang sebenarnya. 9 tetua, hancurkan dia. Semakin keras orang-orang ini berteriak, semakin bahagia Lin Tian, sementara 9 tetua menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, sepertinya kamu telah menyinggung kami. Jika Anda marah, lalu apa? Lin Tian tersenyum pada 9 tetua, dan 9 tetua berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah itu, 9 tetua mulai mengumpulkan kekuatan, dan momentum mereka melonjak, bahkan mereka yang berada di pavilion Tiachai menunjukkan kecemburuan. Tidak hanya itu, 9 tetua dibekukan dan berubah menjadi patung es, tetapi roh abadi di sekitarnya masih mengalir ke dalam dirinya. Melihat ini, Lin Tian tertawa, ini sedikit menarik. Namun, pedang biru abadi mengingatkan, Tuan, dikatakan bahwa ini adalah metode abadi tingkat raja yang diperoleh oleh keluarga Ao Barat, itu bisa membekukan dirinya sendiri, lalu menyerap roh abadi di sekitarnya, dan akhirnya meledakkan kekuatan yang kuat. Hukum peri raja, ya, metode Wang Elvexian, diperkirakan kualitasnya tidak lemah, pedang biru abadi menjelaskan, tetapi Lin Tian tidak peduli. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat metode abadi tingkat Wang ini. Tapi pedang biru abadi mengingatkan, lebih baik berhati-hati. Jangan khawatir, aku membutuhkan orang lain untuk memberiku tubuh emas. Lin Tian tertawa, dan 9 tetua berkata setelah beberapa saat, wah, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Aku tidak akan bersembunyi. Bagus, lihat itu, 9 tetua itu selesai mengatakan. Lapisan es itu pecah, sebaliknya kekuatan yang kuat mengumpulkan sekelompok cahaya biru, memukul Lin Tian dengan keras. Lin Tian dipukul untuk terbang di tempat, dan tubuh emasnya tampak retak, tetapi tidak sepenuhnya retak. Pada saat yang sama, Lin Tian juga perlahan berdiri teguh dan melompat mundur. Ketika mereka melihat ini, mereka terkejut, beberapa orang tampak gila, bagaimana bisa? Beberapa orang mengerutkan kening, itu mengerikan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Nak, Wes Lei Tian dan yang lainnya menunjukkan tatapan aneh satu persatu, tetapi 9 tetua mengerutkan kening, dan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, lalu bertanya, kamu, benar-benar tidak ada? Tidak sama sekali. Lin Tian menertawakannya, tetapi tetua 9 terlihat jelek, dia mulai menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, selanjutnya, aku akan lebih kejam. Oh, apa yang lebih buruk? Ayolah, Lin Tian bangkit lagi, tetapi tetua 9 berkedip dingin, mengembun menjadi es lagi, dan kemudian terus menyerap ki abadi di sekitarnya. Orang-orang dari keluarga Xiao yang menonton penasaran apakah 9 tetua akan gagal kali ini, tetapi orang-orang tua di menara membicarakannya. Jika kali ini tidak berhasil, saya khawatir akan sulit untuk menghadapinya. Orang ini emas, mengapa dia begitu keras? 9 tetua bergumam pada diri mereka sendiri, kali ini, aku harus memiliki kekuatan yang cukup. Selesai mengatakan, 9 tetua itu mengumpulkan kekuatan sepanjang waktu, dan Lin Tian juga tidak mendesak, malah menunggu di sana, dan waktu berlalu sedikit. Ketika semua orang tidak sabar, 9 tetua tiba-tiba berkata, wah, kamu akan membayar kesombonganmu. Jangan bicara omong kosong, ayolah. Lin Tian selesai mengatakan bahwa lapisan es dari 9 tetua pecah lagi, dan serangan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan terlihat sangat kuat. Seluruh tubuh Lin Tian terkena cahaya biru itu, dan 9 tetua berharap untuk berkata, sekarang, haruskah itu dihancurkan? Tetapi tepat ketika berkas cahaya menghilang dan Lin Tian berangsur-angsur muncul, semua orang di ruangan itu tercengang dan tidak percaya itu benar. 9 tetua juga demensia bangkit, tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Pedang biru abadi berseru, sementara King Ming Timur juga penuh dengan demensia dan menatap Lin Tian. Apa, ini kekuatan terakhirmu? Lin Tian menertawakan 9 tetua, yang terlalu marah untuk berbicara. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Biarkan orang-orang tua di belakangmu keluar, atau kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku sendirian. 9 tetua terlihat jelek, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari menara. Wah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tapi aku akan membiarkanmu mengalami apa itu kematian. Kemudian di menara, ada sosok manusia, dan tidak ada tubuh, beberapa hanya roh abadi, tetapi jiwa abadi ini berbeda dari roh abadi biasa. Karena ada lapisan kristal merah api di permukaan jiwa abadi. Orang-orang dari keluarga Ao Barat, melihat pria ini, dengan hormat berkata satu persatu, leluhur. 9 tetua juga dengan hormat, leluhur, bagaimana kamu bisa keluar dari bea cukai? Ku dengar seseorang membuat masalah, jadi aku melihatnya dengan rasa ingin tahu. Leluhur tua Ao Barat itu dengan cara dingin, tetapi 9 tetua dengan cara yang malu, benar-benar menyesal. Itu bukan urusanmu, mundur, kata leluhur Ao Barat. 9 tetua mundur.
Tetapi leluhur tua Ao Barat itu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan bertanya, "Mengapa Anda ingin merepotkan keluarga Ao Barat saya?" "Pertama-tama, keluarga Xiaomu mengirim orang untuk membunuhku. Kedua, Anda adalah yang terkuat di kerajaan Peri Yuming. Aku ingin kamu membantuku menghancurkan tubuh emasku. Ini sangat sederhana." Lin Tian sangat jelas tentang tujuannya. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang satu persatu, sementara lelaki tua Xiao mencibir, "Tubuh emas yang rusak. Ya, kamu dapat melihat bahwa hanya ketika tubuh emasku rusak, aku bisa menembus kultivasi." Lin Tian saling tersenyum. "Aku hanya mendengar Xianjun mematahkan tubuh emasnya, itu semua sendiri. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang orang lain." "Itu benar, saya hanya harus mengandalkan orang lain." Lin Tian tidak memiliki kekuatan seperti itu kuasa, dia hanya bisa mengandalkan orang lain. Tapi leluhur tua Xiao tertawa, "Jika seseorang tidak pecah, yang abadi akan hancur. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Ayo, gunakan kekuatan terbaik dari keluarga Xiaomu, atau itu akan membosankan." Lin Tian saling tersenyum. Tapi Lao Su Xiao menatap Lin Tian dengan dingin. "Wah, kamu benar-benar menjijikkan. Jangan buang waktumu." Lin Tian mendesak, dan pria tua Ao Barat menghilang dalam sekejap mata, lalu muncul di belakang Lin Tian, dan memukul Lin Tian dengan api. Hanya melihat tubuh emas ini retak sedikit, tetapi Lin Tian sangat puas. "Bagus, lanjutkan." "Anda," leluhur tua Ao Barat berpikir bahwa dia bisa membunuh Lin Tian, tetapi dia hanya mematahkan tubuh emas kecil, dan Lin Tian berterima kasih pada dirinya sendiri. Ini membuat Lao Su Xiao merasa malu dan jelek, kemudian dia menamparkan Lin Tian lagi. Lin Tian dipukuli, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Lemah." Lao Su Xiao terlihat semakin jelek, tetapi orang-orang di sekitarnya berbisik, "Sudah berakhir, Lao Su tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Bagaimana dengan ini? Apalagi yang bisa saya lakukan? Kita hanya bisa menunggu bintang jahat itu pergi." Beberapa orang bahkan berseru. Bab 2046 saat ini, semua orang memperlakukan Lin Tian sebagai bintang jahat. Saya berharap Lin Tian akan segera pergi, dan leluhur tua yang bangga barat secara bertahap berpikir Lin Tian tak terduga dan menatap Lin Tiadao. "Wah, kamu benar-benar ingin aku menghancurkan tubuh emasmu." "Tentu saja," Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara lelaki tua Xiao ragu-ragu. "Kami memiliki tempat di alam abadi Yuming, yang merupakan area terlarang dari alam surgawi. Setiap makhluk abadi tidak berani masuk. Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan tubuh emas, kamu bisa pergi ke sana." "Oh, apakah ini tempat yang direkomendasikan untuk saya?" Lin Tian tahu bahwa pihak lain bermusuhan, dan leluhur lama Xiao tertawa dan berkata, "Ada apa? Takut?" "Tentu saja saya tidak takut. Aku hanya tidak tahu apakah tempat ini benar-benar bisa menghancurkan tubuh emasku." Lin Tian saling tersenyum. Senyum jahat leluhur tua Ao Barat itu, "Tentu bisa, terserah Anda untuk pergi." Lin Tian merapikan suasana hatinya dan tersenyum, "Katakan padaku, di mana itu?" Pada saat ini, Lao Su dari Xiao mengucapkan 3 kata dengan dingin, "Bulan Raja Bintang." Mendengar tentang bulan Kingstar, semua orang terkejut, karena tempat ini adalah salah satu bintang yang hilang. Jadi sekarang orang belum pernah melihatnya, tetapi telah mendengar legendanya. 10.000 tahun yang lalu, Lin Tian juga mendengar bahwa beberapa bintang akan menghilang dari langit. Tetapi untuk mengapa, tidak ada yang tahu, karena orang-orang yang pergi mati, atau tidak pernah kembali. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu seperti apa planet-planet ini, jadi kami hanya memberi mereka gelar terpadu, planet yang hilang. "Apa?" Kaget, melihat Lin Tian yang tercengang, Lao Su Xiao bertanya sambil tersenyum, sementara Lin Tian menjawab sambil tersenyum, "Hanya sedikit orang yang tahu di mana planet yang hilang itu. Tahukah kamu? Saya hanya tahu bahwa itu muncul baru-baru ini. Jika kamu berani pergi, aku akan membawamu. Tetapi jika kamu bisa hidup, aku tidak bisa menjaminnya." Nenek moyang tua Ao Barat itu tidak tersenyum, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru segera berkata kepada Lin Tian, "Jangan tertipu." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku juga ingin tahu seperti apa bintang-bintang yang menghilang itu." Ketika Pedang Biru Abadi mendengar ini, dia tahu bahwa Lin Tian pasti telah pergi, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Oriental King Ming memandang Lin Tian seperti monster. "Apakah kamu gila?" "Gila? Omong kosong. Bukankah itu gila?" King Ming Timur lebih cemas daripada siapapun, tetapi Lin Tian tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke leluhur yang bangga barat dan berkata, "Pimpin jalan." Ketika mereka melihat bahwa Lin Nai akan pergi, mereka semua terkejut. Pada saat yang sama, yang lain penasaran tentang di mana bintang Raja Bulan ini, dan mengapa nenek moyang Xiao tahu. Adapun Lao Su Xiao, dia membawa Lin Tian dan yang lainnya bersama-sama ke bintang terpencil melalui susunan transmisi. Kemudian dia membawa Lin Tian dan yang lainnya untuk melompat sampai ke puncak. Pada puncak itu, Lao Su Xiao berkata, "Karena bintang Raja Bulan tidak memiliki susunan teleportasi, jika kamu ingin pergi ke sana, kamu hanya bisa terbang dari sini." Terbang, Lin Tian mendongak dan melihat ada bola kecil di kepalanya. Tapi mata telanjangnya terlihat seperti bola kecil, yang berarti jauh dari sini, dan lelaki tua Ao Barat tertawa, "Ini, terbang, kamu bisa langsung sampai di sana."
Di sini, Lin Tian melihat ke gunung, dan penonton lainnya bertanya-tanya di mana itu. Lao Su Xiao tertawa, lalu mengeluarkan sepotong batu peri dan melemparkannya ke kepalanya. Namun, batu peri itu terbang keluar dari planet ini dan menghilang dari depan semua orang. Lihat, terbang ke sini, akan diserap oleh King Star bulan ini dalam sekejap. Lao Su dari Au Barat itu tidak tersenyum. Orang-orang berseru, jadi beberapa orang mengeluarkan beberapa batu atau senjata ajaib untuk dicoba, hasilnya sama, mereka akan terbang ke planet itu. Melihat gerbang yang begitu jahat, pedang biru abadi sedang terburu-buru dan mengingatkan Lin Tian, hati-hati. Lin Tian datang ke sini untuk mencari terobosan, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan plot pihak lain. Dia hanya tersenyum pada Lao Su Xiao. Jika aku naik, jika aku tidak menemukan bahwa aku tidak bisa mematahkan tubuh emasku, aku akan kembali kepadamu. Kamu bisa kembali, nenek moyang tua Au Barat itu membenci. Lin Tian tersenyum, kalau begitu kamu tunggu. Selesai mengatakan, Lin Tian melihat ke Ming Hijau Timur dan Kaisar Abadi Pedang Biru, apakah kamu naik bersama? Pedang Biru Abadi harus mengikuti Lin Tian, jadi dia berkata, aku akan pergi. Dan King Ming Timur juga ingin melihatnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasaran dan berkata, aku ingin pergi juga. Ketika Lin Tian melihat bahwa mereka berdua akan pergi, dia berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan lihat planet yang menghilang, seperti apa mereka. Saya hanya melihat 3 orang, satu melompat, terbang, dan terbang ke jarak tertentu, tiba-tiba daya tarik yang kuat, 3 orang tersedot. Lihat 3 orang menghilang, leluhur tua Au Barat itu tapi tertawa, idiot. 9 tetua bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, apakah tempat di atas mengerikan? Saya belum pernah ke sana, bagaimana saya tahu? Lao Su Xiao balas tersenyum dan berkata, tapi 9 tetua bingung, akankah dia kembali? Mimpi, tidak ada yang kembali sejak zaman kuno. Menurutnya dia siapa? Konyol. Lao Su Xiao mengambil suasana hatinya dan berbalik untuk pergi, sementara yang lain tidak melihat apa-apa dan pergi satu demi satu. Yin Chang menatap ke atas kepalanya dan bergumam, jadi sudah hilang. Sekitar beberapa saat kemudian, Yin Chang menerima berita dari Guo Baixi, dan Yin Chang memberitahu Guo Baixi tentang situasi di sini, yang membuat Guo Baixi datang ke sini. Pada saat ini, mereka bertiga terbang di langit, dan mereka semakin jauh dari bintang sebelumnya. Tetapi King Ming Timur sedikit pemalu, kemana kita akan pergi? Untuk Raja Bulan ini, Lin Tian melihat ke planet yang sedikit lebih besar dan tertawa. Tetapi pedang biru abadi itu gelisah, dikatakan bahwa jika dia pergi, dia akan mati atau tidak kembali. Pergi saja dan lihatlah, Lin Tian tertawa, lalu mempercepat lompatannya untuk membuat kecepatannya lebih cepat, dan kemudian bergegas ke minggu itu. Timur dan pedang biru abadi mengikuti, sampai setengah jam kemudian, ketiganya meledak di tanah. Oriental King Ming pecah di mana-mana, dan pedang biru abadi sedikit lebih baik, tetapi tubuhnya juga memar, dan lengannya patah. Lin Tian adalah satu-satunya yang baik-baik saja, tetapi dia tersenyum pahit setelah melompat di tempat beberapa kali. Saya khawatir sulit untuk kembali sekarang. Mengapa? Pedang biru abadi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sementara Lin Tian Xiao berkata, kekuatan pengikat di sini puluhan ribu kali lipat dari tempat lain, diperkirakan bahkan yang abadi pun tidak bisa terbang ke sini. Tidak bisa terbang, tidak mau. Setelah itu, pedang biru abadi mencoba terbang, tetapi hanya setelah beberapa langkah, dia jatuh dengan keras ke tanah, kemudian lukanya memburuk lagi, dan Oriental King Ming menarik napas, itu terlalu tragis, pedang biru abadi tertekan, mengapa planet hantu ini tidak bisa terbang, sulit untuk berjalan, tidak terbang. Lin Tian tersenyum pahit, dan King Ming Oriental terbaring di sana dan berkata, aku tidak bisa bangun. Bab 2047 ketika pedang biru abadi mendengar ini, dia segera sombong, sepertinya seseorang lebih buruk dariku. Kamu Kaisar Abadi Bintang 9, aku hanya beberapa bintang, bisakah kamu membandingkan? King Ming Timur tidak ingin mengatakannya, tetapi pedang biru abadi bercanda, jadi apa, kamu tidak bisa berjalan sekarang. Oriental King Ming menatap Lin Tian dengan muram, lalu kenapa dia baik-baik saja? Dia monster, pedang biru abadi berkata dan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum pada mereka. Aku tidak baik-baik saja, tapi di sini, semakin kuat kultivasinya, semakin besar perbudakannya. Apa? Semakin kuat kultivasi, semakin besar kekuatan pengikatnya, Timur Linglung. Lin Tianen berkata, kekuatan pengikat yang kamu derita sekarang diperkirakan berkali-kali lipat dariku. Tapi saya hanya memiliki satu Raja Abadi dalam pencapaian saya, tetapi kekuatan saya sendiri meledak, yang sebanding dengan Raja Abadi. Jadi kekuatan pengikat ini, selain tidak mengizinkan saya terbang, tidak memiliki banyak pengaruh. Ming Biru Timur adalah cara yang tertekan, bisa dikatakan, masih harus berkultivasi lemah, bisa berjalan. Jika kamu tidak percaya, kamu akan meletakkan kultivasi. Lin Tian menertawakannya, sementara King Ming Timur mencoba mengontrol kultivasi ke Xianwang, dan kemudian ke Xianjun. Benar saja, belenggu itu semakin mengecil. Akhirnya, neraka hijau timur bisa berdiri, tetapi kekuatannya dikendalikan ke abadi emas.
Satu sisi pedang biru abadi tersenyum, abadi emas ini sangat cocok untukmu. Tidak menghormati yang lama, Oriental Kingming membenci Dao, dan pedang biru abadi bertanya-tanya, siapa nama Lao Buzun? Saya masih sangat muda. 10.000 tahun yang lalu, kamu sudah sangat tua. Kingming Timur menyerang, tetapi pedang biru abadi tidak mengatakan apa-apa. Tapi Lin Tian menjernihkan pikirannya dan berkata, ayo pergi dan lihat apakah kita dapat menemukan beberapa orang kuat untuk membantuku menghancurkan tubuh emasku. Tapi Kaisar Abadi Pedang Biru khawatir. Dia memandang Lin Tian dan berkata, bulan ini, Wang Xing, apakah ada yang hidup? Kita semua bisa hidup, pasti ada orang yang hidup, tetapi mereka tidak bisa kembali, atau beberapa orang mati, Lin Tian menjelaskan. Begitu, kata Pedang Biru Abadi, ayo pergi. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan membawa kedua orang ini bersamanya. Kaisar Abadi Pedang Biru telah bercanda tentang Oriental Kingming. Dia sangat marah sehingga Oriental Kingming tidak berani memulai. Dia takut untuk dirapikan. Dengan cara ini, ketiga orang itu berjalan bersama di planet aneh ini. Tetapi pada awalnya, mereka tidak melihat satu orang pun, membuat mereka berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya 3 orang. Tapi setengah hari kemudian, 3 orang datang ke tepi pantai, dan di tepi laut ini, saya melihat beberapa perahu nelayan, tetapi tidak ada seorang pun di perahu nelayan, tetapi ada seorang gadis kecil di tepi pantai, mengambil kerang di sana, dan tidak ada gelombang peri di tubuhnya, seperti orang biasa. Fana, Kingming Timur bingung, dan Kaisar Abadi Pedang Biru berkata, bagaimana bisa ada manusia? Lin Tian tersenyum dan berkata, meskipun dia bukan manusia, tidak mengherankan jika ada manusia di sini. Dia bukan manusia, Kingming Timur curiga, dan Lin Tian Xiao berkata, lihat gadis kecil ini, setiap langkah sangat stabil, seperti langkah gadis Fana berusia 7 atau 8 tahun. Oriental Kingming menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa dia berada di pantai, setiap langkah sangat stabil, dan air mengalir deras ke kakinya, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini agak ganas. Setelah Kingming Timur melihatnya, dia terkejut, dan Pedang Biru Abadi bertanya, tuanku, dia terlihat tidak lemah, tetapi mengapa dia menyembunyikan kultivasinya? Saya bilang, semakin kuat di sini, semakin besar kekuatan pengikatnya, diperkirakan mereka tidak ingin terpengaruh di sini, jadi mereka menjalani kehidupan normal. Setelah mendengarkan, Pedang Biru Abadi ingin mencobanya, jadi dia pergi dan menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menemukan bahwa ketiga orang itu sama, tetapi masih mengambil kerang di pantai. Tapi Pedang Biru Abadi menghentikan jalan gadis kecil itu, jadi gadis kecil itu menatap kakinya dan berkata, bisakah kamu melepaskannya? Gadis kecil, kami baru di sini, kami ingin bertanya, tempat apa ini dan apa yang kamu suka? Pedang Biru Abadi itu sopan. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya, dan 2 kepang di kepalanya bergerak maju mundur. Apa artinya itu? Pedang Biru Abadi tidak mengerti dan bertanya. Gadis kecil itu berkata, ayah berkata, aku tidak bisa berbicara dengan orang luar. Tidak bisa berbicara dengan orang luar? Bagaimana dengan ayahmu? Pedang Biru Abadi melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sosok apapun. Gadis kecil itu menunjuk ke sebuah pulau di laut dan berkata, ayahku sedang memancing di sana. Pedang Biru Abadi itu mencurigakan, melihat ke atas, dia melihat seorang pria dengan janggut besar sedang memancing di sana, dan dia tidak bergerak, seperti dia membatu. Saya pikir itu batu, Pedang Biru Abadi berkata dengan canggung, sementara Oriental Kingming datang dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kami bukan orang jahat. Minggir, gadis kecil itu mengabaikan kedua orang ini, dan Kingming Oriental berkata dengan muram, gadis kecil, kami benar-benar bukan orang jahat. Jangan hentikan aku untuk mengambil kerang, atau aku akan marah. Gadis kecil itu menatap mereka dan mengangkat mulutnya. Dia sangat marah. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua melihat orang yang begitu mengerikan, jadi mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi gadis kecil itu marah, dan napasnya tiba-tiba keluar. Tiba-tiba, itu melonjak ke Xiandi, dan dia melambaikan tangan kecilnya. Tangan kecil itu memukul 2 tetesan air, dan langsung mengenai Kaisar Abadi Pedang Biru dan 2 orang Kingming Timur untuk terbang. Boom, 2 orang jatuh, dan gadis kecil itu tenang kembali dengan serius. Aku bilang, jangan menghalangi aku. Selesai mengatakan, gadis kecil itu terus bermain di pantai, benar-benar mengubah seseorang menjadi sama, tetapi Oriental Kingming berjuang untuk bangun. Untungnya, semuanya pasir di sini, kalau tidak jatuh begitu saja, punggungnya pasti sangat sakit. Kaisar Abadi Pedang Biru berseru, seorang gadis kecil, kekuatan yang tiba-tiba menghantam begitu besar. Oriental Kingming mengenali dengan cara yang sama, di mana gadis kecil ini, itu hanya gadis kecil yang kejam. Melihat komentar kedua orang itu, Lin Tian tersenyum kecut, lihat, aku akan bertanya. Oriental Kingming tidak percaya, tetapi dia menatap Lin Tiadao, saya tidak berpikir Anda akan memiliki akhir yang baik. Lin Tian sangat tenang, dan pergi ke gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu cari, aku akan membantumu. Saya bermain, gadis kecil itu berkata dengan keras kepala, dan Lin Tian Xiao berkata,
meskipun kamu sedang bermain, kamu telah mencari kerang, dan itu bukan cangkang biasa. Apa yang kamu tahu? Gadis kecil itu berkata dengan keras kepala, dan kemudian terus menemukan kerang sendirian. Sementara Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu cangkang apa yang kamu cari. Aku juga tahu, bukan kamu? Gadis kecil itu memandang Lin Tian seperti orang bodoh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, gadis kecil, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Saya tidak tertarik. Gadis kecil itu sama sekali tidak seperti anak biasa. Dia mudah tertipu dan menolak Lin Tian secara langsung. Bab 2048. Lin Tian tidak menyangka gadis kecil itu tersenyum dan berkata, jika kamu melakukan itu, aku akan memimpin. Langkah pertama, apakah Anda memiliki kemampuan itu? Gadis kecil itu membenci, tetapi Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Tapi pedang biru abadi mengolok-olok gadis kecil itu. Gadis kecil, aku tidak menakut-nakutimu. Dia bisa berdiri jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan. Mendengar ini, gadis kecil itu tidak percaya, tetapi dia masih melakukan urusannya sendiri. Lin Tian tersenyum dan pasir tiba-tiba bergerak. Untuk sesaat, beberapa cangkang di bawah pasir, terbang, ke atas, dan cangkang berwarna-warni jatuh ke Lin Tian satu persatu. Melihat gadis kecil ini, dia terkejut. Dia menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum padanya. Apa? Pertanyaan? Pedang biru abadi tersenyum pada gadis kecil itu. Gadis kecil, lihat, dia sangat tahan. Gadis kecil itu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, itu milikku. Milikmu? Tapi itu tidak ada nama Anda di atasnya. Lin Tian menertawakannya, tetapi gadis kecil itu sedang terburu-buru, dan menatap Lin Tian dan berkata, jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan menjagamu. Oh, kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat tinju gadis kecilmu. Lin Tian menertawakannya, tetapi gadis kecil itu sedang terburu-buru dan mengepalkan tangan. Tinju itu memiliki kekuatan yang kuat, itu akan mengalahkan Lin Tian kembali. Pada saat yang sama, tubuh emas Lin Tian akan berkedip seolah-olah rusak. Lin Tian mendatangi gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, kekuatan, ini sedikit lebih sedikit. Gadis kecil itu tidak menyangka pertahanan Lin Tian begitu kuat, jadi ketika dia kembali, dia menatap Lin Tian Dao. Tunggu, aku akan melakukan yang terbaik. Oh, apakah itu? Lalu ayolah. Lin Tian menertawakannya, dan gadis kecil itu dipaksa untuk mengumpulkan kekuatan lagi oleh Lin Tian, dan kemudian meninju. Meskipun hanya kepalan tangan kecil, Lin Tian dipukul langsung ketika kekuatan kohesif memukulnya. Tapi Lin Tian segera berhenti di tempat lain, dan tersenyum pada gadis kecil di kejauhan dan berkata, apakah itu kekuatanmu? Gadis kecil itu ketakutan dan menatap Lin Tian tanpa daya sampai orang-orang di pulau terdekat mengeluarkan suara tegas, menindas seorang gadis kecil. Apakah itu menarik? Lin Tian menoleh untuk melihat ke kejauhan dan tersenyum. Aku tidak menggertaknya, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Jika dia tidak mau menjawab, kamu akan memaksanya. Apakah kamu seorang kultivator? Pria itu bertanya. Setelah mendengar ini, Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Kamu sangat malu padaku. Bukankah? Pria itu bertanya lagi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu jawab aku. Tetapi orang itu berkata, aku tidak akan menjawabmu. Lin Tian tersenyum sedikit, dan kemudian seluruh orang melompat ke dalam air, dan berjalan di atas air. Kaisar Abadi Pedang Biru menarik napas dan berkata, aku bisa berjalan di atas air. Gumaman Ming Hijau Timur, di sini perbudakan yang begitu besar, juga bisa seperti ini, sama sekali bukan manusia. Tapi ketika Lin Tian tiba di sisi yang berlawanan, dia tiba-tiba menghilangat, dia pergi ke pantai dan menatap gadis kecil itu, ayo pergi. Iya, hanya melihat kedua orang ini berbalik, berjalan beberapa langkah, lalu menghilang, dan Ming Hijau Timur itu berkedip, ini. Pedang Biru Abadi menarik napas, kekuatan apa lawannya, ketika saya sampai di sini dari sisi yang berlawanan, saya akan pergi dalam sekejap. Lin Tian juga melihatnya, lalu kembali dari pulau yang berlawanan, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya para ahli di sini benar-benar tidak sederhana. Kaisar Abadi Pedang Biru dengan cara yang malu, lalu ini, pada akhirnya kekuatan apa? Xiandi, tapi bukan Xiandi biasa. Lin Tian menertawakan Pedang Biru Abadi dan King Ming Timur. Adapun King Ming Timur, dia bergumam, betapa tidak biasa ini. Lin Tian tersenyum, pergi, temukan mereka. Masih bisakah kamu menemukannya? Kaisar Abadi Pedang Biru tampak bingung, dan King Ming Oriental juga ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, ikuti aku, itu saja. Saya melihat Lin Tian bergerak maju, dan Pedang Biru Abadi dan Neraka Hijau Oriental mengikutinya dalam diam. Setelah beberapa saat, ketiga pria itu berjalan keluar dari pantai dan datang ke tempat yang penuh dengan batu, dan secara bertahap memiliki bau api. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa makanan laut. Apa rasanya? Kata Neraka Hijau Timur dengan ragu-ragu. Lin Tian tersenyum dan berkata, lihat, dua orang melihat ke masa lalu dan melihat bahwa di belakang hutan batu, ada beberapa kabin, dan di luar kabin, ada beberapa orang. Orang-orang ini sama seperti orang biasa, mencuci sayuran, memasak, dan ada beberapa sapi dan domba di sekitarnya.
Gadis kecil itu, di sisi lain, mengeluarkan cangkang berwarna dan meletakkannya di suatu tempat bersama dengan pasir. Selain itu adalah pria barusan, duduk dan menatap gadis kecil itu dalam diam. Sampai mereka bertiga lewat, orang-orang sibuk semua memandang mereka satu persatu. Beberapa orang meletakkan barang-barang mereka dan menatapnya dengan aneh dan berteriak, "Siapa kamu?" Gadis kecil itu terkejut dan berkata, "Ini kamu, ayah gadis kecil." Itu memandang kerumunan dan berkata, "Kamu sibuk, aku akan berbicara dengannya." Mereka semua terus melakukan pekerjaan mereka sendiri. Lin Tian tersenyum pada pria parubaya itu dan berkata, "Sepertinya kamu sangat ingin berbicara denganku. Katakan padaku apa yang ingin kamu ketahui." Pria parubaya itu tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada pria parubaya itu dan berkata, "Siapa namamu?" "Namaku Muxiao, putriku, Muking." Pria itu menjawab dengan jujur, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini, atau pernahkah Anda tinggal di sini sebelumnya?" Muxiao tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Putriku dan aku berkeliaran di sini. Adapun mereka tinggal di hutan batu ini selama beberapa generasi." Lin Tian terlihat curiga. "Apakah kamu awalnya berada di bintang raja bulan ini, atau kamu?" "Saya datang ke planet ini secara tidak sengaja, dan kemudian saya bertemu dengan Woman, dan saya memiliki putri saya. Lalu saya berlari ke sini untuk menghindari musuh saya." Kayu ini dijelaskan Xiao satu persatu. Lin Tian mengerti, dan Kaisar Abadi Pedang Biru terkejut dan berkata, "Kamu sangat kuat, dan kamu harus bersembunyi dari musuhmu." Wajah Muxiao tidak berdaya. Bulan ini, Wang Xing, para ahli seperti awan, dan semua orang tidak bisa pergi. Jadi ini waktu yang lama untuk berlatih di sini. Satu monster tua, atau satu orang, menjadi sangat kuat. Selain itu, ada kekuatan aneh di planet ini. Jika Anda mendapatkan kekuatan itu, Anda akan membiarkan mereka berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang Biru Abadi menarik napas. Kekuatan apa? Xianjing adalah sejenis kristal Xianqi. Konsentrasi gas di dalamnya berkali-kali lebih kuat daripada Xianqi biasa. Bahkan beberapa Xianjing memiliki kekuatan yang kuat dan mengambil terlalu banyak. Xiange, semua orang telah berubah, membuat semua orang luar biasa. Kayu itu dijelaskan Xiao satu persatu. Setelah mendengarkan ini, Pedang Biru Abadi segera tertarik, dan Oriental Kingming berkata dengan penuh semangat, "Seperti apa kristal abadi ini?" Setelah memikirkannya, Muxiao mengeluarkan sepotong dari tangannya. Bab 2049 kristal peri ini berwarna hijau tua, yang lebih kuat dari roh peri batu peri. Melihat pedang biru abadi ini seperti melihat sesuatu yang baru. Sebelumnya, saya mendengar tentang Xianjing, tetapi saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi Kingming Timur bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada banyak kristal peri ini di sini? Di sini, Xianjing sama umumnya dengan Xianxi, tetapi hanya ada beberapa yang berkualitas tinggi, seperti inferior, medium, superior, dan terbaik, dan yang terbaik adalah yang paling sedikit. Oleh karena itu, satu potong yang terbaik bernilai banyak uang, dan satu potong yang terbaik juga sangat mahal. Anda bahkan dapat mengganti satu potong barang periuang, yang lebih dari bagian tengah. Adapun inferior, kamu bisa melihatnya di mana-mana, dan yang ini lebih rendah. Muxiao menjelaskan satu persatu. Mendengar ini, Kingming Timur menarik napas. Sepotong kelas atas dapat diubah menjadi artefak tingkat raja. Iya, Muxiao mengangguk. Pedang Biru Abadi dan Oriental Kingming sangat tertarik dengan kristal abadi ini. Mereka ingin melihat betapa berbedanya kristal abadi ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jadi, Xianjing dengan kualitas yang baik sangat populer di sini." "Iya," Kayu Xiao mengangguk, dan Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu lihat potongan kristal periku." Setelah itu, Lin Tian mengulurkan tangan ke tempat kejadian, dan kemudian orang-orang melihat bahwa telapak tangan Lin Tian secara bertahap memadatkan sepotong kristal peri. Pedang Biru Abadi berkata dengan heran, "Tuanku, bagaimana Anda bisa memiliki kristal abadi?" "Saya tidak, tapi saya bisa berhasil," Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Pedang Biru Abadi berkata dengan heran, "Ganti." Suara rahmat Lin Tian. Sementara Pedang Biru Abadi menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Oriental Kingming, dia menatap kristal abadi di tangan Lin Tian dan bertanya, "Kualitas apa ini?" Muxiao terkejut, terutama melihat kristal peri di telapak tangan Lin Tian, dari menyinari satu lapisan cahaya menjadi 3 lapisan cahaya, lalu membeku dan berkata, "Itu yang terbaik." Kelas atas, bukankah mungkin untuk mengubah alat abadi tingkat raja? Kingming Timur terkejut, dan Pedang Biru Abadi bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya. Tapi Muxiao menatap Lin Tian, "Bagaimana Anda melakukannya?" "Aku bisa berubah." Lin Tian tersenyum pada Muxiao, tetapi dia tidak percaya. Adapun Lin Tian, dia berkata, "Selama saya mau, saya bisa banyak berubah, tapi kristal peri semacam ini benar-benar dapat mengubah kisi peri kaisar peri di sini." "Ya, dengan beberapa metode kultivasi yang unik, kamu dapat membuat Xiange berbeda." Wu Xiao mengangguk. Lin Tian mengerti dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada yang berhasil meninggalkan planet ini?" "Tidak,
Tidak satu pun, kayu ini Xiao tak berdaya menggelengkan kepalanya, tetapi Lin Tian tersenyum kecut, sepertinya kita hanya bisa keluar sendiri. Anak muda, ayo menyerah, sulit untuk pergi dari sini. Kayu itu Xiao menatap Lin Tian untuk mengingatkan jalan. Kami punya rencana. Ketika Lin Tian selesai, dia mulai bertanya apakah ada kota di dekatnya. Mu Xiao menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, apakah Anda ingin di kota itu? Iya, mengapa? Mu Xiao ragu, dan Lin Tian Xiao berkata sambil tersenyum, jika Anda baru di sini, tentu saja Anda ingin tahu lebih banyak tentang planet ini. Cara terbaik adalah pergi ke kota dan mengenal lebih banyak orang di sini. Namun, Mu Xiao menatap Lin Tian dan berkata, semua orang di sini sangat kuat. Jika mereka tahu kamu bisa membuat si anjing, mereka akan menangkapmu. Lin Tian menertawakannya, apakah kamu ingin balas dendam? Balas dendam, Wu Xiaoleng selanjutnya, dan Lin Tian menertawakannya, dan melihat gadis kecil itu, kamu tidak mengatakan kamu dibunuh oleh musuh, kemarilah. Wu Xiao wajah tak berdaya, jika laporan yang baik, ibunya juga tidak akan mati. Aku akan melapor untukmu, Lin Tian menertawakannya, tetapi Mu Xiaoleng memandang Lin Tian, kamu hanya raja abadi, sisi lain tidak hanya kuat, tetapi juga kuat, bagaimana Anda bisa melaporkannya? Kalau begitu, kamu tahu mengapa aku datang ke Raja Bulan, Lin Tian tersenyum pada Mu Xiao. Mu Xiao tidak mengerti, dia menatap Lin Tian dengan curiga, Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, tapi pedang biru abadi berkata sambil tersenyum, dia di sini untuk menghancurkan tubuh emas. Emas pecah, Mu Xiao memandang Lin Tian dengan aneh, dan pedang biru abadi menjelaskan, tubuh emasnya sangat sulit untuk dipatahkan, bahkan bintang 9 abadi tidak berguna, jadi kita di sini. Mu Xiao tidak percaya, dia menatap Lin Tian dan bertanya, apakah kamu yakin ingin menghancurkan tubuh emas? Yah, kamu bisa mencobanya, Lin Tian menertawakan Mu Xiao, yang khawatir, aku khawatir aku akan menghancurkan tubuh emasmu. Menghancurkan, itu tidak mungkin, Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Mu Xiao tidak percaya, dia menatap Lin Tian, apakah kamu yakin ingin mencoba? Baiklah, ayolah, saya melihat bahwa Mu Xiao mengendalikan kekuatannya, dan kemudian memukul Lin Tian dengan kepalan tangan. Tapi cahaya keemasan Lin Tian bersinar, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini membuat Lin Tian tersenyum, kekuatanmu terlalu kecil. Mu Xiao ragu-ragu, lalu menyerang Lin Tian lagi, membuat tubuh emas Lin Tian berkedip lagi. Aku bilang, apakah kamu takut mematahkanku? Lin Tian bertanya setelah melihat bahwa pihak lain tidak menggunakan semua kekuatannya, dan Kayu Xiao berkata dengan gelisah, aku khawatir aku akan menghancurkanmu segera setelah aku menggunakan semua kekuatanku. Ayo, sama-sama, Lin Tian menertawakan langit kayu. Mu Xiao harus menarik napas dalam-dalam, lalu berkonsentrasi pada satu pukulan dan memukul Lin Tian dengan keras, cahaya keemasan menyala lagi. Tapi setelah berkedip, Lin Tian baik-baik saja, sebaliknya, dia menertawakan Mu Xiao, apakah itu kekuatannya? Mu Xiao telah mencoba yang terbaik dan menatap Lin Tian tanpa daya, aku tidak bisa menahannya. Oh, benar-benar tidak bisa menahannya, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Kayu Xiao mengangguk, ya. Lin Tian hanya berkata, apakah menurutmu aku bisa membalaskan dendammu? Mu Xiao tahu bahwa begitu dia membuat keputusan, dia tidak bisa menyesalinya, jadi dia ragu-ragu. Tetapi gadis kecil itu, Mu Qing, menatap Lin Tian dengan kedua matanya, kamu benar-benar bisa membalaskan dendam kami. Tentu saja, LD Tian tersenyum percaya diri, sementara Mu Qing menatap Mu Xiao dan memohon, ayah, aku ingin membalaskan dendam ibuku. Tetapi, Mu Xiao mengerutkan kening dan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, jika mereka gagal, mereka mungkin tidak akan pernah kembali ke sini, dan putri mereka akan mati. Mu Qing tahu kekhawatiran Mu Xiao, jadi dia berkata kepada Mu Xiao, ayah, aku tahu kamu takut dengan kecelakaanku, jadi kamu tidak ingin keluar, tapi kita tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Kamu benar-benar ingin keluar? Mu Xiao bertanya, dan Mu Qing mengangguk, baiklah, aku sudah memutuskan untuk keluar, bahkan jika aku mati, aku tidak takut. Setelah menarik napas dalam-dalam, Mu Xiao memandang Lin Tian dan berkata, aku akan membawamu. Pimpin jalan, Lin Tian menertawakan Mu Xiao, dan setelah menarik napas dalam-dalam, Mu Xiao membawa Mu Qing untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sini, dan kemudian membawa Lin Tian dan yang lainnya pergi. Dengan cara ini, Mu Xiao memperkenalkan di sini satu persatu, dan ada kota kecil ke kota besar, dan 1 bintang hingga 5 bintang. Di antara mereka, bintang 5 adalah kota terbesar, dan ada kota bintang di dekatnya. Pada masa itu, istri Mu Xiao ditatap oleh anak muda dari rumah tuan kota, jadi dia terbunuh. Setelah itu, Mu Xiao berkata dengan gelisah, ada banyak ahli di rumah tuan kota itu, dan tuan muda ini telah mempelajari keterampilan hantu aneh, jadi kamu harus berhati-hati. Bab 2050. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, saya khawatir dia tidak kuat, saya tidak takut pada hal lain. Mu Xiao tertegun dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi pedang biru abadi tersenyum dan berkata,
jangan lupa bahwa orang dewasaku ada di sini untuk menghancurkan tubuh emas, dan pihak lain hanya perlu cukup kuat, jika tidak, itu tidak dapat memuaskan orang dewasaku. Ketika Mu Xiao mengerti, dia terus memperkenalkan rumah Tuan Kota. Dari perkenalan Mu Xiao, Lin Tian tahu bahwa kota bintang ini disebut Kota Fantong, dan rumah Tuan Kota dikendalikan oleh sebuah keluarga bernama Fan Jia. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba, itu 3 hari kemudian, dan King Ming Timur mengeluh, ini membuang-buang waktu. Kaisar Abadi Pedang Biru tersenyum tak berdaya, maka Anda bekerja keras, Anda bisa melakukannya dan saudara kayu ini, kecepatan berjalan sangat cepat, seperti sekejap mata. Oriental King Ming malu. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan ada banyak kristal abadi, tapi aku tidak memilikinya. Pedang Biru Abadi membenci, lemah itu lemah, Oriental King Ming tidak mau, tetapi juga dengan cara yang tertekan, berbalik, aku akan mendapatkan kristal peri, berubah kuat untuk menunjukkanmu. Aku akan menunggu, Pedang Biru Abadi tersenyum, dan kemudian Mu Xiao berhenti dan menatap ke depan, lihat, ada penjaga yang menjaga gerbang. Pergi, pergi, Lin Tian menertawakannya, dan Mu Xiao khawatir, itu saja. Lin Tianen berkata, ayo pergi, selesai mengatakan, semua orang lewat bersama, dan sifat hati Xiao Kayu itu gelisah. Gadis kecil Mu Qing, tapi matanya seperti api, menatap ke depan. Sekitar beberapa saat kemudian, penjaga di sana melihat Lin Tian dan yang lainnya, dan seseorang merasa bahwa kayu Xiao ini sangat akrab, jadi dia mengeluarkan gambar dan berkata dengan penuh semangat, pengemis kayu itu, ini dia. Yang lain melihat bahwa itu adalah pengemis kayu, dan para penjaga itu maju satu demi satu, dan kayu Xiao buru-buru melindungi kayu King. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah suara datang dari gerbang, di mana pengemis kayu ini. Dengan itu, seorang pria parubaya datang dengan pisau besar di punggungnya, dan ketika para penjaga melihatnya, mereka semua berteriak, Kapten, ini dia. Ketika pria itu datang, dia melihat bahwa itu adalah Mu Xiao dan kemudian dia tertawa, pengemis kayu, aku sudah lama tidak melihatmu. Dao Hai, aku tidak menyangka kamu akan menjadi anjing lari dari keluarga Fan. Mu Xiao terlihat jelek, dan Dao Hai berkata, di setiap rumah, ada segalanya, mengapa tidak bergabung? Tapi apa yang kamu katakan padaku ketika kamu dan aku memasuki planet ini secara tidak sengaja? Lautan Pedang tertawa, Mu Xiao, jangan ambil apa yang terjadi pada hari-hari itu, jika kamu ingin mengatakannya, katakan sekarang. Kamu masih membutuhkan istriku untuk mati. Bagaimana dengan itu? Mu Xiao berkata dengan marah. Tetapi Lao Dao berkata sambil tersenyum, jika istrimu pergi, kamu bisa mengubahnya lagi. Siapa yang membuatmu begitu bodoh, sehingga kamu harus merampok seorang wanita dengan kipas Sao? Bukankah itu sekarat? Anda, Mu Xiao sangat kesal, sehingga dia mengambil telapak tangan, dan topeng emas Dao Hai langsung menahan serangan sisi lain, dan kemudian dia berkata dengan bangga, saya telah menyerap banyak kristal abadi di tahun-tahun ini. Kekuatan ini telah mencapai 3.000 alam Kaisar Abadi Bintang 9. Ketika mereka mendengar tentang 3.000 tempat, mereka menarik napas, dan King Ming Timur bertanya-tanya, berapa 3.000 tempat? Pedang Biru Abadi juga tidak mengerti, Abadi bisa memiliki 3.000 wilayah. Selain prestasinya sendiri, dia juga membuat nilai yang sesuai untuk perubahan setelah menyerap Xianjing. Mu Xiao menjelaskan kepada 3 orang itu dengan marah. Peringkat, apa singkatan dari 3.000? 3.000 mewakili bahwa Kaisar Abadi Bintang 9 telah berubah 3.000 kali, dan setiap kali, kekuatannya telah meningkat sedikit. 3.000 alam berarti dia 300 kali lebih kuat dari Kaisar Abadi Bintang 9 di level yang sama. Kaisar Abadi Pedang Biru menarik napas, bagaimana kristal abadi akan berubah? Ya, 3.000 alam berarti 3.000 lampu di Xianghe, kayu ini dijelaskan Xiao, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru dan Ming Hijau Timur tercengang. Tapi Dao Hai tertawa, dari mana kamu mendapatkan topi konyol? Penjaga lain juga menertawakan beberapa orang Lin Tian, tetapi Pedang Biru Abadi memandang Lin Tian, Tuan, sepertinya ini sangat cocok untukmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika demikian, itu akan menarik. Orang-orang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Mu Xiao khawatir, dia sudah 3.000 tempat, kamu bisa memikirkannya. 3.000 perbatasan adalah 300 kali, dan kamu? Aku, hanya 1.000, Xiao Kayu itu malu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, katakan begitu, dia jauh lebih kuat darimu. Iya, aku ingin membunuhmu, kata Mu Xiao, malu, sementara Mu Qing menatap Dao Hai Qi dengan marah. Selesai berkata, kayu ini King ingin membalas dendam untuk ayahnya, lalu bergegas melewatinya, dan kayu Xiao dan sebagainya kejutan besar. Adapun Dao Hai, dia mengabaikan Mu Qing dan menertawakannya, beraninya seorang gadis bau memprovokasi saya. Selesai mengatakan, laut Dao ini kemudian telapak tangan mengenai, segel telapak tangan emas terbang ke Mu Qing itu. Lihat Mu Qing akan dipukul, dan Lin Tian melompat di masa lalu, satu blok di depan Mu Qing ini. Boom, telapak tangan mengenai Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang Mu Qing seolah-olah dia baik-baik saja, dia memberikannya padaku, kamu pergi ke ayahmu dulu.
Muking menatap Lin Tian dengan heran, dan Mu Xiao bergegas menarik Muking. Para penjaga bingung dan menatap Lin Tian, tetapi monster laut itu berkata, "Wah, kamu hanya seorang raja peri. Bagaimana kamu bisa menolakku? Karena kamu tidak melakukan yang terbaik." Lin Tian berbalik dan tersenyum padanya, sementara Dao Hai menatapnya dan berkata, "Apakah kamu berani membenciku?" "Apa? Bagaimana jika aku membencimu?" Lin Tian menertawakannya, tapi Dao Hai kesal, "Seorang raja peri, berani menjadi gila di depanku. Kalau begitu coba." Lin Tian menertawakan Laut Dao, dan Laut Dao menatapnya dan berkata, "Jika kamu ingin mati, aku akan menyempurnakanmu." Selesai mengatakan, Laut Pisau ini sekali lagi mengenai telapak tangan. Targetnya adalah Lin Tian, dan Lin Tian berdiri di sana tak bergerak, biarkan pihak lain menyerang. Jadi ketika Laut Pedang jatuh pada Lin Tian lagi, Lin Tian baik-baik saja, tetapi semua orang terkejut. Beberapa orang bergumam, 3.000 perbatasan, tidak bisa membawanya. Siapa anak laki-laki ini? Demi wajah, Dao Hai segera menjadi tenang dan berkata, "Wah, aku hanya tidak ingin menggunakan semua kekuatanku." "Oh, lalu mengapa Anda tidak menggunakannya, melawanmu? Orang-orangku akan melakukannya." Selesai mengatakan, Lord Dao ini memandang para penjaga itu. "Apa yang kamu lihat? Cepat, orang-orang. Ini tidak memukul Kaisar Abadi Bintang 9. Jadi Lin Tian tidak memandang mereka dengan cara yang sama, hanya berkata, "Mereka bukan Kaisar Abadi Bintang 9, biarkan mereka mundur." Beberapa penjaga kesal dan berkata, "Wah, beraninya kamu meremehkan kami." "Bagaimana jika aku meremehkanmu?" Lin Tian bertanya, dan para penjaga pergi satu persatu, dan Dao Hai berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Bersama, orang-orang itu segera mulai, jadi banyak mantra kuat ditambahkan ke Lin Tian, dan Mu Xiao tampak khawatir, tapi Pedang Biru Abadi berkata sambil tersenyum, "Orang-orang ini masih terlalu lemah." King Ming Timur telah terbiasa mengatakan, "Orang-orang ini, tanpa Kaisar Abadi Bintang 9, tidak bisa."